Partai Amanat Nasional memastikan berlabuh di koalisi partai pendukung pemerintah usai Ketumpan ikut dalam pertemuan di Istana Rabu lalu. Bergabungnya PAN menambah gemuk koalisi partai pendukung pemerintah yang kini menguasai lebih dari 70% kursi di parlemen. Mengapa kemudian PAN akhirnya bermanuver menjadi partai koalisi pendukung pemerintah? Betulkah ada tawaran kursi kabinet di balik bergabungnya PAN? Kita akan mengulasnya bersama Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat malam, Bang Viva. Mas Adi, apa kabar? Selamat malam, Elvira, Bang Viva. Baik, saya ke Bang Viva terlebih dahulu karena dalam 1-2 hari ini setelah PAN memastikan masuk dalam kabinet, dalam partai koalisi begitu ya, koalisi partai mendukung pemerintah, itu tadi seperti doa begitu Bang Viva. Apa kemudian yang melatar belakangi PAN? Karena kan pada 2019 saya ingat sekali waktu itu sejumlah petinggi PAN mengatakan bahwa sangat firm berada di luar pemerintahan, mensupport tapi berada di luar pemerintahan. Tapi kemudian sekarang berubah. Ya, sekarang Partai Amanat Nasional berada di barisan koalisi pemerintah. Hal ini tidak tiba-tiba atau mendadak karena secara historis sejak pemerintahan pasca reformasi tahun 1999 pada zaman pemerintahan Presiden B.J. Habibie, kemudian Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Ibu Megawati, Presiden SBY, sampai Presiden Jokowi pada waktu, itu adalah partai koalisi pemerintah, dukung pemerintah. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh karena sejak reformasi sampai sekarang, PAN itu selalu berada di barisan pemerintah. Memang pada saat menjelang pemilu 2019, karena ada perbedaan dalam pilihan pasangan calon capres-cawapres untuk menjaga fatsun politik, maka PAN minta izin untuk mengundurkan diri di kabinet. Itu adalah menjaga moral politik agar tercipta suasana yang harmonis di internal. Oleh karena itu sebenarnya apa yang terjadi pada hari ini adalah merupakan sesuatu yang wajar saja. Nah, partai politik ada yang berada di dalam pemerintahan dan berada di luar pemerintahan. Kalau persoalan yang dikhawatirkan dalam perspektif demokrasi, checks and balances itu kemudian hilang, itu juga kekhawatiran yang mengada-ada. Karena sebenarnya proses untuk melakukan fungsi kontrol kepada pemerintah itu berada di lembaga legislatif. Karena seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR menjalankan fungsi konstitusionalnya di samping fungsi legislasi dan fungsi budgeting, yaitu fungsi controlling, mengawasi terhadap kinerja pemerintah. Baik itu politik yang berada di dalam pemerintah maupun yang berada di luar pemerintah. Maka sebenarnya dalam real politiknya, lembaga legislatif dan di DPR RI itu adalah menjalankan fungsi-fungsi oposisi. Fungsi kontrol itu bukan berarti untuk menjatuhkan pemerintah, tapi tanggung jawab dari partai politik pendukung pemerintah agar pemerintah bisa berjalan dengan baik, dengan bersih, secara konstitusional. Nah, kira-kira begitu perspektif. Oke, jika pertanyaannya mengapa baru sekarang akhirnya firm PAN menyatakan menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah, karena kita tahu beberapa pekan ini ramai isu amandemen, kemudian juga isu untuk pemindahan ibu kota. Pemerintah Pak Jokowi sangat firm begitu, ingin agar usulan pemindahan ibu kota ini didukung oleh semua koalisi, amandemen, dan beberapa isu politiknya. Ya, sebenarnya Kongres PAN Februari 2022 dan terpilihnya Bang Zulkifli Hasan kembali, PAN itu menuju kepada spirit baru, semangat baru, era baru, fase baru, dengan membangun soliditas internal, di mana Bang Hatta Rajasa, Sutrisno Bachir, Asman Abnur, Derajat Wibowo, dan seluruh komponen terlibat aktif, mempunyai komitmen bersama pada hari ini untuk membesarkan PAN dengan mengembangkan kinerja yang lebih produktif lagi. Kalau kemudian saat ini dihubung-hubungkan dengan persoalan amandemen, kemudian persoalan ibu kota baru,
saya rasa itu sesuatu yang wajar saja, tetapi dalam konteks ini tidak ada kaitannya dengan persoalan amandemen, karena amandemen kan belum dibicarakan dengan seluruh partai-partai politik. Kalau sikap Partai Amanat Nasional soal amandemen sudah jelas, di tengah situasi pandemi COVID-19 dan kemudian perekonomian nasional yang masih dalam proses pemulihan, banyak sekali program pemerintah untuk mensinergikan antara faktor ekonomi dan faktor kesehatan secara sinergis, secara integratif. Masa kemudian kita kemudian mengaduk-aduk hati masyarakat dengan wacana-wacana amandemen yang konteksnya itu juga masih belum jelas. Oke, baik. Amandemen luas, amandemen terbatas, dan saya rasa itu belum menjadi pembicaraan di seluruh partai politik. Jadi saya tegaskan lagi bahwa apa yang terjadi pada hari ini adalah merupakan ijtihad politik dari Partai Amanat Nasional untuk berjuang berbakti kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat melalui jalur pemerintahan. Oke. Itu Mbak Ervina. Oke, saya ke Mas Hadi, kan aroma-aroma PAN bergabung ke partai koalisi pendukung pemerintah ini sudah lama begitu ya. Banyak yang kemudian menyatakan, bahkan pada saat reshuffle terakhir sempat disebut-sebut bahwa satu kursi disediakan untuk PAN, meskipun akhirnya nama dari PAN tidak muncul pada saat itu. Menurut Mas Hadi, apa yang kemudian menjadi nilai tawar yang menarik begitu yang dilihat Pak Jokowi dari PAN saat ini? Satu hal, Elvira, saya melihat PAN ini merupakan salah satu partai politik yang ditakdirkan mempunyai bonus politik elektoral yang memiliki daya tarik yang cukup luar biasa. Jadi siapapun presidennya, mau PAN itu jagoannya kalah di Pilpres, pasti PAN ini akan disangkut pautkan atau tertarik untuk dirangkul menjadi bagian dari koalisi. Karena PAN ini adalah representasi dari wajah politik Muhammadiyah. Itu yang pasti. Jadi sekalipun PAN tidak bergerak, PAN statis, tidak menawarkan diri, siapapun presidennya, PAN pasti selalu digoda untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Ini kan fatsun politik kita di Indonesia, bahwa kelompok-kelompok Islam ormas itu pasti harus diakomodasi. NU misalnya sudah terrepresentasi dari PKB dan P3, nah dari barisan PAN ini belum terlihat misalnya. Nah dalam konteks ini secara ideologi politik PAN, saya selalu mengatakan siapapun presidennya ke depan, ataupun kita feedback ke belakang, PAN selalu dikaitkan dengan bagaimana menjadi bagian dari penting koalisi pemerintah. Yang kedua, kalau saya sih melihat ya, ini adalah wujud nyata dari politik gotong royong sebenarnya, yang dimana sejak Jokowi jadi presiden 2014 lalu sampai sekarang, jadi Pilpres itu hanya sebatas sebuah game yang kemudian harus segera diselesaikan. Setelah itu ya politik perkawanan, jangankan PAN yang bukan punya jagoan di Pilpres, Prabowo sama Gerindra aja dirangkul, kan begitu ceritanya. Ini kan bagian dari ikhtiar membangun jembatan pengertian bersama. Tapi on the other hand memang kalau ada yang mengaitkan dengan soal revisi undang-undang misalnya, atau amandemen atau perpanjangan jabatan presiden, saya kira tanpa PAN sekalipun kekuatan koalisi politik pemerintah saat ini juga cukup solid, hampir 78% ya. Ditambah PAN akan menjadi 82%. Saya sih menduga ada keinginan jangka panjang dari Pak Jokowi itu bagaimana menyatukan ketua umum partai politik, sekjen partai politik, atau elit-elit penting di partai politik dalam satu kesatuan barisan koalisi demi mewujudkan semua visi misi politiknya yang belum tuntas sampai sekarang ini dan terhalang oleh persoalan ekonomi. Iya kan itu yang terjadi. Terus terang di masa pandemi begini semua visi misi politik Jokowi kan terhambat. Karenanya dengan masuknya PAN ingin memastikan bahwa semua kebijakan politik Jokowi itu didukung secara total oleh mayoritas partai politik. Jokowi tentu tidak mau gambling, tidak mau berspekulasi, terjebak ataupun selalu dihantui oleh kutukan periode kedua. Di periode kedua itu kan selalu terjadi kutukan pada presiden petahana. Satu, cenderung akan ditinggalkan oleh partai-partai koalisi karena pada sibuk ngurusin politik selanjutnya, terutama Pilpres dan Pileg. Nah, kutukan yang selanjutnya itu adalah akan muncul oposisi dari dalam. Sepertinya Jokowi juga was-was kalau partai koalisi yang ada saat ini justru adalah kelompok yang sangat kritis terhadap pemerintah. Dan itu terbukti ketika PDIP, 3 orang elitnya silih berganti mengkritik Jokowi, mengkritik soal kebijakan pandemi. Nah, masuknya PAN sebenarnya adalah sebagai bagian dari
satu upaya supaya PAN ini ya mendukung secara total semua kebijakan politik pemerintah yang cukup strategis, pindah ibu kota, ataupun isu-isu sensitif lain misalnya terkait dengan amandemen, terkait pemunduran pemilu 2007, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa Jokowi dengan adanya PAN tentu berharap betul bahwa setiap keinginan politik pemerintah, menteri, presiden, itu tak satu pun ada yang protes. Ini untuk mewujudkan bahwa semua keputusan politik pada level elit partai itu sudah selesai. Tidak ada resistensi politik. Nah, itu yang saya tangkap sebenarnya. Kalau soal politik itu sharing power, memang hakikat politik itu sharing power. Tidak ada yang spesial bagi saya. Justru kalau dalam politik tidak sharing power, itu aneh. Berpolitik misalnya hanya bermimpi ingin masuk surga. Bagi saya itu aneh. Jadi kalau ada tawaran jadi menteri, jabatan politik strategis, apapun partainya, mau jagoannya menang atau kalah di Pilpres, saya kira bukan hal yang perlu diperdebatkan. Kita di Indonesia sepertinya harus mulai terbiasa untuk tidak membandingkan sistem dan postur politik kita seperti di Barat. Terutama di Amerika, yang kalah jadi oposisi, yang menang jadi penguasa. Di Indonesia enggak. Ini cacat bawaan sistem presidensialisme multipartai ekstrim, Elvira. Bahwa pemenang itu cenderung merangkul pihak-pihak yang kalah sebagai wujud dari politik gotong royong. Saya juga yakin kalau PAN punya jagoan menang di Pilpres, pihak yang kalah juga akan dirangkul. Meredam kelompok-kelompok yang selalu resisten, politik akomodasi, sehingga semua capaian visi misi politiknya itu lurus disepakati secara total tanpa ada perlawanan yang cukup berarti. Saya sih menangkapnya begitu. Jadi kita ini nggak terbiasa aja dengan suasana politik kita saat ini. Hari ini berlawanan, besok kemudian bertabrakan. Nah, terakhir yang ingin saya katakan. Sejak awal sebenarnya kalau kita agak jeli melihat PAN, mazhab politik Zulhas itu adalah ke Jokowi, ke istana. Saya ingat betul ada sekitar 4 kali Pak Zulhas lama kampanye Pilpres 2019 lalu itu mondar-mandir ke istana, berdialog dan berdiskusi dengan Pak Jokowi. Artinya secara personal Zulhas itu sebenarnya ingin mendukung Jokowi. Hanya mazhab Amin Rais lah yang kemudian resisten, menentang secara keras untuk tidak mendukung Jokowi, beralih kepada Prabowo. Tahan dulu sampai situ, Mas Adi. Setelah Amin Rais kalah di internal PAN, setelah Amin Rais kemudian hilang dari PAN, maka ini adalah momentum yang pas sebenarnya untuk meneguhkan mutual understanding antara Pak Zulhas yang memiliki chemistry dan tarikan napas yang sama sejak awal dengan Jokowi, plus saat bersamaan pemerintah memang membutuhkan sosok Zulhas dan akomodasi politik transformatif yang sebagai wujud representasi dari politiknya PAN lah, kira-kira begitu. Nanti kita akan konfirmasi ke Bang Viva ya. Kita jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan. Saya ke Bang Viva mengkonfirmasi apa yang disampaikan tadi oleh Mas Adi Praitno. Betulkah setelah tidak ada Pak Amin Rais di PAN yang sudah fokus dengan partainya sendiri, PAN kini lebih berani untuk mengambil sikap? Dari sisi ideologi partai, PAN itu adalah partai nasionalis religius, dasarnya Pancasila, asasnya moral politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi seluruh sekalian alam. Jadi dalam perspektif ADART, PAN adalah partai nasionalis religius yang inklusif, menghargai keberagaman, pluralis, menghargai nilai kemanusiaan, dan menjadi wadah dari seluruh masyarakat untuk menjadikan Partai Amanat Nasional sebagai alat perjuangan politik. Jadi dari sisi platform, dari sejak berdirinya Partai Amanat Nasional sampai sekarang itu tidak berubah. Nah, dalam periode sekarang ini, Bang Zulkifli Hasan ingin menegaskan lagi posisi Partai Amanat Nasional sesuai dengan form awal sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi di internal Partai Amanat Nasional menunjukkan sebuah soliditas dan kohesivitas yang cukup baik, di mana tokoh-tokoh sentral seperti Bang Zulkifli Hasan, kemudian Bang Hatta Rajasa, Mas Trisno Bahir, dan yang lainnya itu bertekad agar proses konsolidasi internal ini harus ditopang secara bersama-sama dalam rangka untuk membangun kebesaran partai. Soal sikap politik PAN itu semuanya percaya bahwa DPP PAN sekarang itu sesuai dengan platform PAN yang nasionalis religius dan menjadikan politik amar ma'ruf
sebagai jalan tengah dalam rangka memberikan kontribusi pada masyarakat, bangsa, dan negara melalui jalur lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke. Kira-kira begitu, Erina. Baik, oke. Semua partai yang ikut ambil bagian dalam koalisi mendapatkan jatah kursi di kabinet. Sesuai judul kita malam hari ini, kita berbicara mengenai kemungkinan PAN mendapatkan kursi di kabinet. Nyamannya dapat berapa kursi, Bang Viva? Begini, persoalan kabinet itu adalah menjadi kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Dan itu sudah termaktub pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi karena itu adalah merupakan kewenangan dari Pak Presiden, PAN menghargai dan menjaga fatsun politik soal itu, kami serahkan kepada kebijakan dari Pak Presiden. Oke. Bacaan dari Mas Adi Prayitno bagaimana? Nyamannya kursi menteri kah, Menko kah, atau Wamen? Nah, pada prinsipnya kalau yang disebut dengan teman koalisi baru itu tentu posisinya menteri, bukan yang lain, Elvira. Misalnya Wamen ataupun selepel Wamen yang juga dinilai sebagai jabatan politik strategis. Saya sih menduga kalau memang terjadi reshuffle dalam waktu dekat ini, ya PAN akan mendapatkan jatah 1 kursi, gitu ya, sebagai wajan dari wujud politik akomodasi presiden. Nah, yang kedua yang paling penting adalah kalau dilihat korespondensi historisnya, setidaknya ada 3 portofolio kementerian yang sepertinya cocok buat PAN ya. Pertama misalnya Menteri Perhubungan, dulu kan ada Pak Hatta Rajasa di situ ya. Kemudian ada Menko PMK di situ, kan ada juga kader PAN yang pernah menjadi, ataupun Menpan RB juga ada kader dari PAN ya. Nah, kementerian ini kalau kemudian diremas secara rata-rata, paling mungkin adalah PMK. Kenapa PMK? Tentu sangat cocok dengan harga kursi PAN yang setara dan bahkan lebih dari Partai Persatuan Pembangunan yang juga dapat Bappenas ataupun Menko BPN itu ya. Kalau kemudian disimulasikan misalnya di Menteri PAN RB, nggak mungkin karena harus menggeser posisi yang cukup strategis dari Menteri PDIP, Pak Yasona Lauli. Ya, itu yang saya tangkap sih sebenarnya. Tapi wallahu a'lam bishawab, Presiden ini kan agak susah ditebak suasana hatinya. Jangan-jangan memang tidak sesuai dengan pikiran publik. Siapa tahu kalau PAN ditawari menteri, jadinya Menteri UMKM misalnya, yang juga kinerjanya disorot. Ini yang saya kira bahwa Pak Jokowi ini seringkali suasana hatinya agak unpredictable. Selalu memberikan kejutan-kejutan. Kita bisa cek misalnya, tiba-tiba melakukan kunjungan kerja dengan Prabowo. Sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Sehari setelah itu kemudian tiba-tiba mengumpulkan partai koalisi pemerintah, mengundang PAN yang notabene-nya bukan partai koalisi dari awal. Nah, ini yang kemudian kita tangkap bahwa ada hilal politik yang sepertinya dalam waktu dekat ini akan terjadi reshuffle kabinet. Saya juga yakin itu akan terjadi ya. Karena waktunya juga sudah mepet akhir masa jabatan presiden, tinggal 2 tahun 6 bulan, maka ini adalah waktu yang benarnya untuk mengakomodasi, memperkuat basis dukungan partai politik bagi presiden untuk mewujudkan semua cita-cita, visi, mimpi, dan keinginan besar politiknya sejak dikampanyekan waktu Pilpres 2019 lalu, saya kira. Saya sih menangkapnya begitu. Dengan bergabungnya PAN ini artinya kan koalisi saat ini cukup gemuk posisinya, Mas Adi Pray. Apakah kemudian ini tambah menguatkan koalisi atau kita bisa melihat ada potensi arah sebaliknya? Kalau soal oposisi di DPR misalnya, secara kalkulasi politik memang berkurang, hanya menyisakan PKS dan Demokrat. Tapi kalau melihat kecenderungan DPR, oposisinya itu case by case, kasus per kasus, isu per isu. Misalnya awalnya itu tentang revisi Undang-Undang Pemilu, kan banyak partai politik internal koalisi pemerintah yang nolak, termasuk pemindahan ibu kota, juga partai internal koalisi juga menolak. Tapi pada isu-isu besar tertentu, partai-partai koalisi ini bertemu. Jadi menurut saya secara kualitatif, sekalipun mayoritas partai di parlemen bergabung dengan Jokowi, itu tidak otomatis akan menghilangkan pengawasan, fungsi kontrol. Karena setiap komisi 1 sampai komisi 11, itu kan isunya beda-beda. Semua partai seringkali bertabrakan kok. Bahkan saya mengikuti revisi Undang-Undang Pemilu, soal ambang batas presiden, soal ambang batas parlemen misalnya, ketika dibahas, PDIP beda dengan Golkar, Golkar beda dengan Nasdem, ya, ataupun PKB juga sangat berbeda dengan PDIP. Itu artinya bahwa sekalipun
hampir disapu bersih partai-partai koalisi, itu tidak otomatis akan mematikan oposisi, kritisisme yang kemudian terjadi pada partai-partai politik. Karena partai ini punya tujuan, punya kepentingan yang juga tidak mungkin akan habis gara-gara loyalitas totalnya terhadap pemerintah. Itu satu hal yang sebenarnya tidak tampak di panggung permukaan politik kita saat ini. Seakan-akan kalau PAN menjadi bagian pemerintah, mati oposisi. Iya, kalkulasi politiknya itu berdasarkan angka-angka. Tapi dalam rapat-rapat yang kritis itu adalah partai koalisi pemerintah juga banyak. Kalau itu yang terjadi, maka harapan terbesar kita ke depan justru adalah kelompok kritis ya ekstra parlementer, yang kita berharap hanya kepada pelaku moral yang belakangan agak susah ruang geraknya gara-gara ditutup misalnya ya. Karena kita berharap pada mahasiswa sudah nggak kritis lagi. Berharap pada kelompok LSM sudah nggak kritis lagi. Berharap kelompok pro-demokrasi juga tidak kritis lagi. Berharap kritis pada kelompok-kelompok Cipayung sudah tidak kritis lagi. Satu-satunya yang diharapkan ya adalah kelompok kritis yang kemudian muncul belakangan, yang art street itu, ataupun para seni jalanan yang melukis tembok-tembok yang menyuarakan aspirasi mereka soal ketidakadilan di negara ini. Prinsipnya bagi saya, partai politik semakin banyak masuk koalisi pemerintah, itu tidak otomatis mematikan oposisi. Partai ini punya kepentingan dalam hal itu yang kemudian tidak mungkin akan digadaikan oleh apa yang disebut dengan loyalitas total itu. Oke, Bang Viva sebagai sahabat baru koalisi, kemudian salah satu kakak di koalisi menyampaikan bahwa PAN jangan bermain politik dua kaki, konsisten dengan keputusan yang sudah disampaikan secara resmi. Bagaimana PAN merespon ini? Ya, sebenarnya PAN tidak main dua kaki, apa tiga kaki, atau empat kaki. Jadi prosesnya pada waktu itu menjelang Pilpres 2019, ada perbedaan pilihan Capres-Cawapres dari Partai Amanat Nasional dalam rangka untuk menjaga moralitas politik, fatsun politik, ada kader PAN di kabinet mundurkan diri. Nah, ada perbedaan dalam pilihan di Pilpres. Itu kan sesuatu yang sangat baik. Kalau persoalan kritik terhadap pemerintah, seluruh partai politik jalankan fungsi kritisisme dan controlling sesuai dengan fungsi konstitusionalnya sebagai anggota legislatif. Jadi kalau itu yang dipersoalkan, saya rasa konteksnya adalah untuk menjaga moral politik, fatsun politik, maka adanya perbedaan pilihan itulah yang menjadikan sikap PAN kemudian berbeda. Tapi sekarang ini kan seluruh politik akomodasi dari Pak Presiden sudah terbukti. Bahkan calon yang kalah menjadi menteri dan itu juga menjadi bagian dari pembantu Pak Presiden, dan sekarang ini berjalan bersama-sama dalam rangka untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Ini kan sesuatu yang sangat baik buat demokrasi khas Indonesia yang berbeda sejarah, mata, kultur, karakter dengan budaya negara-negara yang lain. Jadi kalau memakai perbandingan terhadap perspektif demokrasi, jangan lupa ada faktor lokal wisdom yang menjadi bagian penting, yang menjadi ciri watak karakter budaya politik Indonesia yang harus diyakini, dan itu adalah menjadi nilai tambah yang bagus buat perkembangan demokrasi ke depan. Oke, baik. Bang Viva, terima kasih sekali lagi waktunya malam hari ini. Mas Adi Praitno, terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana hasilnya, berapa kursi yang akan didapatkan oleh PAN. Begitu ya, Bang Viva? Oke, selamat malam. Salam sehat selalu. Selamat malam, Mbak.